wala yazhabu 'anil mu'min wa in kana qawiyyal iman shalihal amal bal kullama kana al imanu akmal wal amalu aslah kana al khawfu a'zam. Mislu zalik al insan yakunu mahu zahab wal fiddatul kasira wal aqmishatul maliha wa huwa musafir min khabtin mukhwifin aw bahrin mughriqin fal malul ladzi yatawassalu bi ila al ghina wa syaraf ma'ah lakinnahu la yu'tadu bihi wa yashtaddu khawfu ala fauti wa la yakhaf man laysa mahu syai' summa innahu la yutimmu surur sahib hadzal mal bi malih wa yantafi anhu al khawfu hatta yasil al bandara wa yatayaqqana salama. Al khawfu la yantafi, rasa takut la yantafi, tidaklah padam, wala yazhabu, tidak mungkin hilang, anil mu'min, dari seorang mukmin. Wa in kana qawiyal iman, meskipun orang itu kuat imannya, sholihal amal, meskipun orang itu amalnya soleh. Orang mukmin nggak mungkin hilang, padam rasa takut di hatinya meskipun imannya sangat kuat dan amal solehnya sangat banyak. Bahkan kullama kanal iman akmal, bahkan takut itu akan semakin tambah. Takut akan semakin tambah kanal imanu akmal, ketika imannya lebih sempurna. Wal amalu aslah, dan amalnya akan lebih soleh. Ibadahnya akan lebih baik, lebih banyak amal solehnya. Kanal khawfu a'zam, kanal khawfu a'zam, maka ini orang memiliki takut. Kanal khawf a'zam, mulia, agung. Misalu zalik, dicontohkan. Misal zalik, contohnya orang mukmin itu semakin baik, semakin takut sama Allah, semakin menjadi rasa takutnya. Dicontohkan misal zalik al insanu yakunu mauzab wal fiddah. Gini, kenapa mereka kok semakin takut sama Allah? Bukannya mereka imannya makin kuat, ibadah amal solehnya makin banyak, hatinya makin cinta, bukannya merasa enak, merasa nyaman, merasa tenang, kok makin rasa takut? Ada tanya sama ente punya sendal jepit, punya panci doang di rumah, ada nggak rasa takut hilang? Nggak ada. Ente punya motor, punya mobil, punya sendal bagus di luar, punya motor, punya bagus-bagus dah, punya TV, takut nggak hilang? Jadi orang yang nggak ada satu takutnya berarti orang yang melarat, orang yang miskin, orang yang tapran, orang yang apa namanya, di bawah garis kemiskinan. Itu nggak ada rasa takut kehilangan, nggak ada rasa takut. Karena bagaimana nggak ada yang dipunya, ya nggak punya banda. Nah orang-orang masya Allah makin tambah iman, makin tambah takut, makin banyak amal soleh, makin tambah takut. Dicontohnya di sini al-insan yakun mauzab wal fiddatul kasirah. Dicontohkan nih orang yang tadi itu ma'ahu az-zahab wal fiddah kasirah. Orang itu punya emas dan punya perak yang sangat banyak. Wal agmisha atul mahliha wa musafir fi khabtin mukhwifin aw bahrin mughriqin. Kemudian dia, orang itu tadi yang punya emas dan perak yang sangat banyak, dia sedang berjalan, musafir. Fi qabdin mukhwifin, di lembah yang menyeramkan, musafir. Au bahrin mughriqin, atau melewati
laut yang sangat dalam, mughriq, melewati sungai yang dalam atau laut yang dalam. Fal malul ladzi yatawassalu bi ilal ghina wasyaraf fi ma'ah. Maka fal malul ladzi, harta, fal mal ini bukan harta, benda bawaan, banda. Allazi yang yatawassalu bih, yang menyampaikan dia ilal ghina wasyarafi ma'ah, yang menjadikan dia menjadi orang kaya dan mulia, dia takut tercebur. Kalau kecebur emasnya hilang. Maka di situ dia pelan-pelan takut. Ya, naik perahu bawa banda yang banyak. Takut deh, nggak macam-macam udah. Kenapa? Gerak-gerak dikit urusannya nyebur nih, goyang-goyang tenggelam. Ya, di situ dia udah memperoleh kekayaan, kemuliaan, udah. Lakinna la yu'tad bi wa yastad khaufu. Akan tetapi bersama dengan kekayaan dan kemuliaan, di situ dia semakin yastad khaufu, semakin tambah takutnya. Ala fautihi, jika fautihi, kalau luput, kalau hilang. Wala yakhafu man laisa mahu syai', dan dia tidak takut man, orang itu tidak takut. Wala yakhafu, tidak ada rasa takut man, bagi orang laisa mahu syai', yang tidak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa, dia nyebrang ya joget-joget juga tenang deh. Mau jatuh terbalik ya nggak bawa apa-apaan. Summa innahu la yutim surur sahib hadzal mal bimalih wa yantafi'ul khauf hatta yasil bandar tayaqqana salamah. Sebenarnya yang membuat dia gembira itu bukan la yutimu sururnya, kegembiraannya itu bukan hadzal mal bimalih, bukan karena benda yang dia bawa, akan tetapi yantafi'ul khauf, dia yang membuat dia gembira adalah hatta yasilal ban tayaqqana salamah, kalau dia berhasil mendarat, berhasil sampai tujuan dengan keadaan selamat, dengan membawa barang benda yang berguna. Kenapa lu kerjanya ketawa mulu, nonton, main, jalan-jalan, ngopi, ngobrol, kagak ada nangis-nangisnya, nggak ada takut-takutnya, orang nggak punya apa-apa. Apa yang ditakutin? Iman kagak, iman tipis, ya duitnya pas-pasan, bakal beli ini, nggak punya banyak uang, nggak punya benda, nggak ditakutin, makanya ketawa-ketawa aja, nggak ada yang ditakutin. Fal akhiratu hiya badrul amni wa dunya hiyal bahrul mughriq. Akhirat itu adalah tempatnya keamanan. Wa dunya hiya bahrul mughriq, adapun dunia laut yang menenggelamkan. Wal khabtul mukhwif, tempat yang menakutkan, yang menyeramkan. Wal musafir wal insan, dan yang melewatinya, musafirnya manusia biasa, kanan kiri, gimana dia mau sampai? Ngelihat di kanannya enak, kirinya pengen, tergoda, ini tergoda, nggak bakal sampai. Ini enak nih, belok kanan, akhirnya nyasar. Oh ini bagus nih kiri nih, pemandangannya enak, tempatnya indah, makan di situ. Ada nyasar. Wal nuqud wal aqmishah allati takun mawfil ma'ahil ma'arif ilmaniyah. Dan diumpamakan wan nuqud, uang, wal aqmishah, juga benda yang bersama, alat takunu ma'hu, yang bersamanya diibaratkan dia adalah al ma'arif, itu ilmu ma'rifah, al-imaniyah, keimanan,
wal a'malu sholihah, dan amal-amal soleh. Jadi diumpamakan uang dan benda, ya tadi sebutkan dia kaya dengan harta benda, emas, perak, itu adalah ilmu, ma'rifah, dan ibadah dan amal-amal soleh. Wal umur lati yakhsha minha hiya safar ala hadhil amtiyah syarifah hiya syukuk wal afat. Nah, ini perkara yang membuat dia takut adalah dalam perjalanan ini, fi hadzal safar, dalam perjalanan ini, ala hadzal amti'ah syarifah, dia membawa benda yang mulia, barang yang berharga, ya syukuk wal afat, dia ragu, takut. Jalan lewat sini itu ragu-ragu tuh, pelan-pelan, khawatir, wal afat, takut kesalahan, takut dapat keburukan, allati ta'ridu lil iman, sehingga ya, dia mengkhawatirkan imannya, wal a'malu salihah, dia mengkhawatirkan amal solehnya. Itu mereka meninggalkan yang halal, jangankan yang haram, yang halal mereka tinggalkan. Misalnya uang banyak, kaya raya, mereka tinggalkan. Jangankan yang haram, yang halal mereka tinggalkan. Demi apa? Demi menjaga harta benda akhirat. Apa? Iman dan amal solehnya. Itulah harta kekayaannya. Ya, di dunia akhirnya dia ya, al-afat, dia takut, ragu, ngurusin sesuatu yang berbau dunia, walaupun halal. Ya, sibuk kerja, sibuk, ada urusan ntar, condong sama dunia karena mengejar sesuatu yang halal. Akhirnya tinggalin yang halal. Akhirnya udah dikerjanya hanya memperoleh barang-barang berharga. Gimana caranya memperoleh barang berharga yang tidak rusak, yang nggak pernah ceritanya ke bengkel rusak, ganti oli, akhirnya gitu-gituan. Apa? Yaitu ilmu, iman, amal soleh. Nah, disitulah dia bekerja. Ya, kerja, orang kerja punya rumah, punya mobil, punya motor, punya uang banyak kelihatan. Sementara akan rusak, akan hilang. Ini mereka meninggalkan yang halal aja ditinggalin. Kenikmatan, kemewahan yang halal ditinggalin, apalagi yang haram. Demi memperoleh amti'ati syarifah, barang-barang mulia, benda-benda berharga. Itu iman dan amal soleh. Ini yang ditakutin kalau dia inilah takut apa mereka orang beriman, takut apa? Takut dunia ini bisa mengakibatkan amal solehnya, imannya itu hilang, dirampok, dirampas, hilang, berkurang. Kayak kita punya barang takut rusak, takut hilang, kita poles, cuci, kita rawat, kita kunci, masukin pagar, takut hilang, takut rusak. Nah, itu dunia. Adapun orang soleh dia takut kalau amal solehnya, ilmunya rusak, ilmunya hilang, barang berharganya nanti ketika meninggal, sebelum meninggal udah keburu hilang. Itu yang mereka takutkan. Kita emang gak kepikiran di situ, udah nyari duit aja, udah nyari benda kita ukir, kita jaga, kita kunci, kita pagar biar nggak rusak, biar nggak hilang. Ini kita hamba dunia, hanya menyembah, tujuan kita dunia. Tapi mereka yang menyembah Allah, mereka membawa iman, membawa amal soleh, itu yang mereka takutkan. Jadi takut itu kenapa mereka kok makin beriman, makin ngajinya makin giat, ilmunya makin tinggi, kok makin takut. Kita makin banyak barang juga makin takut, sama. Cuma takutnya kita karena kita cinta dunia, kita takutnya hilang dunia, hilang, rusak barang dunia kita, hilang barang dunia kita. Mereka takut makin berilmu, makin ibadah, makin soleh sama Allah, makin takut. Kenapa? Nanti nggak dikasih waktu lagi bakal ibadah. Takut ntar nggak dikasih waktu lagi bakal ngaji, nggak dikasih waktu lagi sama Allah Ta'ala, nggak diberi taufik. Ada aja ntar urusan dunia, sibuk, kenapa? Akhirnya dia nggak ngaji, nggak ibadah. Yang tadi waktunya digunakan bakal Allah, akhirnya digunakan lupa sama Allah, rusak, hilang. Tazhabu dunya syai'an fa syai'an,
Karena dunia itu akan hilang sedikit demi sedikit. Sebentar lagi yang kita miliki akan meninggalkan kita sedikit demi sedikit. Karena makin hari makin usianya makin menipis, makin berkurang, maka dunia pun akan meninggalkan kita sedikit demi sedikit. Hatta la yabqa minha syai'un. Sampai ketika nanti dia meninggal, la yabqa, enggak tersisa lagi minha, daripada yang dia miliki di dunia, syai'un, sedikit pun. Selembar kertas pun, kertas putih, jangankan duit kertas biasa aja mati nggak bawa, apalagi duit kertas. La yabqa minha syai', nggak tersisa minha, daripada barang dunia yang dia miliki, syai' sedikit pun. Kalamal ikhlas wa sidqi nurun wa barakah. Ucapan orang-orang yang ikhlas itu penuh dengan nur dan barokah. Kalau yang berbicara para wali, orang soleh, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang menghadap Allah, menginginkan orang lain yang dicintain juga ingin selamat, itu namanya orang ikhlas. Orang ikhlas itu kalau kita yang ngerasa senang, kita pengen orang senang juga kayak kita, itu namanya ikhlas. Ya, nah, kalau kita benci, orang senang kita benci, kesel. Kalau orang lagi sedih, lagi susah, kita malah girang. Ini namanya kebalikannya. Nah, sifat mazmumah, sifat tercela, apa? Itu melihat nikmat ada di orang, dia sedih, dia nggak nerima. Adapun melihat orang susah, dia gembira. Rasain mampus. Ada orang senang, oh itu dari mana itu? Wah, ini boleh nipu nih, boleh sakit hatinya. Nggak nerima kalau orang dapat nikmat. Dan dia senang kalau orang dapat susah. Itu mazmumah. Adapun mahmudah, orang-orang yang terpuji, mereka punya sifat hati yang ikhlas. Apa? Apapun yang gembirain dia juga ingin gembira itu dirasain sama yang lain. Kalau dia dapat satu yang menyusahkan, yang membahayakan dirinya, ya, agar jangan sampai terjadi, dan jangan sampai juga terjadi sama orang lain. Gitu. Ya, makanya orang ibadah itu ya nilainya di sisi Allah Ta'ala jauh. Mereka kalau diterima pun, kalau ibadahnya sesuai dengan ilmu agama, ya, kalau ibadahnya diterima sesuai dengan agama, itu juga kalau sesuai agama, itu pun untuk dirinya sendiri. Ya, seperti orang yang kerja, maka semua hasil kerjanya buat dirinya. Ini namanya orang egois. Dia kerja banting tulang, tenaganya, usahanya. Ketika dia dapat, maka yang boleh menikmati hasil hanya dia aja sama keluarganya. Itu namanya egois. Ya, mau orang minta tolong kayak mau orang susah, bodo amat. Cari kerja sono, cari duit sono sendiri. Ini orang tercela nih begini nih. Ya, kalau nggak begitu. Nah, kemudian ada orang yang kerja keras, dia mendapatkan dunia, mendapatkan uang. Ketika dia dapatkan hasilnya, gajinya, ya, nah dia senang, maka dia memberikan juga kepada yang lain, bagi-bagi juga. Ngajak-ngajak kalau senang, ya. Kalau susah jangan ngajak-ngajak, jangan cerita susah terus tar selamanya. Ya. Kalau susah cerita, aduh nih beb, nggak jadi beb, nih beb, susah cerita. Kalau senang nggak ada ceritanya. Itu terjadi keterusan sampai meninggal begitu. Bahkan bukan hanya sampai dia meninggal, bahkan anak cucunya nanti begitu, susah terus. Kalau dia cerita ke orang lain pun yang diceritakan susahnya aja. Bahkan ke gurunya, bahkan ke orang tuanya, selalu diceritain susah. Sementara kalau dia dapat senang, dapat gaji, dapat duit, dapat barang, nggak perlu ceritain. Nah, ini namanya mazmumah, sifat tercela. Ya. Itu. Nah, kalau dia punya kesusahan, lalu dia sembunyikan. Lalu dia menceritakan yang baik-baik, yang enak-enak. Padahal ya nggak seberapa, dapatnya nggak sesuai dengan pengeluarannya, jauh. Tapi kalau dia cerita alhamdulillah rezeki banyak, luas,
Demi apa? Demi menggembirakan orang yang dengar. Walaupun sebenarnya dia gaji nggak seberapa. Gimana kerja enak? Alhamdulillah. Gaji gimana? Ah, alhamdulillah. Wah banyak orderan. Wah banyak rezeki banyak luas. Nah yang dengar senang. Alhamdulillah. Yang dengar kan alhamdulillah. Walaupun sebenarnya itu pura-pura. Yang dengar alhamdulillah, alhamdulillah mudah-mudahan berkah. Udah berkah ntar. Walaupun pura-pura itu sebenarnya dia susah. Nah, akhirnya setelah itu akhirnya dia mengalami keanehan tuh. Yang tadinya dia benar sulit tapi dia menyembunyikan. Dia menceritakan kepada gurunya, kepada orang tuanya, kepada temannya yang enak-enak. Semua dengar senang. Akhirnya karena orang senang, maka Allah Ta'ala menyenangkan dia. Yang tadinya benar susah, yang tadinya kurang segala macam, Allah balik karena dia berusaha menggembirakan audiens. Ya menggembirakan teman ngobrol yang diobrolin susahnya mulu. Ente punya teman ngobrol ente, bosen namanya. Kenapa? Karena ente cerita susahnya doang. Coba kalau ente cerita sama teman ngobrol tuh yang enak-enak. Wah tadi enak banget, wah tadi enak banget. Nih bakal ente nih, apaan? Wah di bakal ente nih. Alhamdulillah, alhamdulillah, orang pada girang, pada senang. Nah, maka dengan orang itu pada gembira, menyenangkan, Allah senangkan hati dia. Maka setelah itu Allah berikan kepada dia kesenangan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Karena dia menyenangkan orang lain. Ini enggak, kalau senang buat dirinya. Kalau susah, teman ngobrol cerita susahnya doang. Ibunya udah makan belum? Belum, udah 2 hari belum makan. Ya, gaji kerja gimana? Susah. Akhirnya ibunya yang ngenes, gurunya aduh sian banget ya anak. Jadi kesian terus sudah hidupnya. Maunya dikesianin terus jadi kesian, terus susah, terus melas terus ya. Jadi kalau cerita tuh enak, alhamdulillah. Nah, orang ini dengar alhamdulillah. Nah ini nanti baru ada nur, ada barokah. Tuh, kalam ahli ikhlas kita bicara itu ahli sidik nurun wa barokah. Ada nur, ada berkahnya. Ya, wa in kana ghairu fasih, meskipun yang bicara itu bukan orang-orang fasih. Enggak ahli pidato, enggak pinter ngomong. Tapi kalau bicara tuh gimana caranya itu orang girang, senang. Alhamdulillah ikut-ikut girang, ikut-ikut senang. Jadi kalau cerita gaji kurang, gaji separoh, gaji seperempat, susah terus. Akhirnya yang dengar kesian banget sih Tong, kesian banget. Akhirnya hidupnya kesian terus. Coba ada ente cek. Orang yang bicara sama orang, aneh banyak ngalamin. Rokok nih beb, nih fulus, apaan ente nggak ada duit, nggak kerja, alhamdulillah ada rezeki. Padahal kita tahu dia nggak kerja. Ini orang nggak kerja, ngasih rokok setiap ketemu, nggak pernah nggak ngasih rokok. Setiap ketemu ngasih apaan, nggak usah, ada beb rezeki. Kadang ngasih amplop, ente nggak kerja, ada beb rezeki, selalu ngomong gitu. Akhirnya Allah kasih dia nggak kerja, tapi anak-anaknya kerjanya bagus-bagus. Nah, bukannya dia emang yang Allah balas, tapi anaknya yang lakinya kerja enak, yang perempuannya kerja enak. Lalu dia setiap bulan dapat dari yang perempuan dan dapat yang laki. Kita punya teman rokok aja susah, kadang ngaji rokok kagak. Padahal itu banyak orang. Misalnya contoh, itu cerita sama teman, cerita sama guru, cerita sama orang tua, susahnya. Yang dengar apa? Aduh kesian banget loh, kesian. Akhirnya terus setelah itu, ente jadinya maunya dikesianin. Ya, makanya apa namanya sumpel, umpetin kasih ke orang tua. Ya walaupun orang tua tahu ente kerja gaji nggak seberapa, tapi ngomong sama orang tua yang enak-enak. Nah, ada nurnya, ada barokah. Benar, ya ini banyak kejadian. Kalau ente cerita susah, yang dengar juga kesian, ente jadi kesian terus. Hidupnya susah terus. Kalau ente simpan kesusahan, ente cerita yang enak-enak. Orang audiens, pendengar, orang tua, guru, siapapun yang ente cerita itu ikut girang. Ente ntar bim salabim coba praktekin. Nurun wa barakah in kana ghairu fasih, meskipun orang itu bicaranya bukan ahli bicara, ghairu fasih, tidak fasih. Wa kalamu ahli riya, nah ini kebalikannya nih. Dan bicaranya orang-orang riya,
Wa taqallufi zulmatun. Itu gelap, nuansanya gelap, zulma. Hawanya itu udah nggak enak dah pokoknya. Zulmatun wa wahsyatun, bikin jadi gemeter. Ya bikin ria. Wa kalamu ahli ria, bicaranya orang-orang ria, orang-orang yang pamer. Ria itu apa ria? Ria itu ya ingin simpati, ingin dapat simpati, ingin dapat pujian. Itu namanya ria. Mereka kalau bicara wa kalamu ahli ria atakallufi zulmatun, kegelapan, wa wahsyatun, wahsyah ini gelap, suram. Ya, nggak enak lah wahsyah. Wahsyah itu gelisah, bikin gelap, bikin gelisah. Wa in kana fasihan, meskipun dia bicaranya fasih, meskipun dia ahli pidato, ahli bicara. Man lam takun lahu basiratun tahdihi tala ta'abul muallimina wal muaddina fih. Barang siapa tidak man lam takun lahu basirah, siapa tidak punya basirah, mata hati, tahdihi yang memberinya petunjuk, tola ta'abudul muallimin, panjang capeknya belajar.